Monitor yang warnanya akurat lagi banyak sekali dicari sama orang. Emangnya kita paham warna akurat itu kayak gimana? Halo, saya Jun. Hari ini kita akan ngebahas tentang warna akurat dan kalibrasi monitor lagi gitu ya. Bahwa trennya sekarang itu adalah orang ngelihat review monitor dan nungguin dibilang sama masnya yang review, ini warnanya bagus nih, akurat. Dan akhirnya udah kita rame-rame beli ke sana. Tapi kalau sampai dibilang ini warnanya agak meleset sedikit, bukan 2 delta E tapi 4 delta E, langsung di skip sama semua orang. Emangnya kita tahu warna yang 2 delta E, 4 delta E yang akurat, yang enggak itu seperti apa? Soalnya kalau saya bilang mungkin hanya sekitar 1 dari 30 orang yang memang butuh warna yang akurat dan paham tentang itu. Jadi sering sekali saya nemui orang yang memang bekerja di bidang grafis yang jelas-jelas mereka butuh warna yang akurat tapi ternyata nggak paham, bre. Bahkan setelah monitornya dikalibrasi mereka malah nggak cocok sama warnanya dan minta dirubah lagi. Gimana tuh? Sebelum kita lanjutkan, saya ada satu pertanyaan. Dari warna yang ada di layar ini, mana yang warna putih? Pengen ikutan jawab? Pause dulu videonya, lihat lagi warnanya, tentukan mana yang putih, terus tulis di kolom komentar. Nanti akan saya kasih tahu jawaban yang bener yang mana. Sebagian besar TV dan monitor yang dijual di pasaran itu adalah untuk keperluan hiburan, nonton TV, main game, dan sejenisnya. Dan akhirnya, para pabrikan TV dan monitor memang merilis produk yang sebagian besar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tadi. Salah satunya adalah mereka bikin layarnya itu secerah mungkin, warnanya se-vibrant mungkin gitu ya, biar orang yang lihat itu langsung tertarik untuk beli. Kalau nggak percaya, coba jalan-jalan ke mall atau ke toko elektronik yang masih majang TV gitu ya. Terus kamu lihat di sana, warnanya pasti kelihatan bagus banget. Bahkan ada banyak sekali TV sekarang dan monitor yang menjual HDR, di mana HDR ini salah satunya mereka menawarkan brightness yang terang banget sampai 1000 nits bahkan lebih. Terus saat kita pakai TV atau monitor, pernah nggak kamu mengganti profilnya? Jadi misalkan lagi main game, kok gambarnya kurang bagus ya, akhirnya diganti profilnya jadi profil FPS misalkan, wah ini baru cocok. Atau lagi nonton film nih di rumah di TV gitu ya, gambarnya kok kurang asik ya, akhirnya diganti jadi mode sinema dan langsung terasa, nah ini baru bagus. Atau pernahkah kamu ngerubah brightness TV dan monitor? Jadi saat lagi nonton tadinya ruangannya terang gitu ya, baik-baik saja, terus biar kayak bioskop matiin deh lampunya. Nah begitu dimatiin langsung kelewat terang dan diturunin brightnessnya. Itu adalah hal yang wajar, jadi kita menyesuaikan brightness ataupun mode dari monitor atau TV itu menyesuaikan dengan apa yang nyaman dilihat oleh mata kita. Tapi tahukah kamu bahwa semua hal tadi sangat jauh dari warna yang akurat? Akurasi warna dari sebuah display baik TV ataupun monitor hanya bisa tercapai dengan proses kalibrasi, dan kalibrasi ini sifatnya personal, artinya harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan kita, dan lebih spesifiknya lagi harus dilakukan di ruangan tempat kita bekerja. Monitor yang dari pabriknya sudah dibilang pre-calibrated gitu ya, bahkan ada yang ngasih sertifikat sudah terkalibrasi. Itu pertama, harganya mahal, jauh lebih mahal daripada monitor normal. Yang kedua, kalibrasinya dilakukan di pabriknya, bre. Di mana pabriknya itu kondisi cahayanya udah pasti berbeda dengan ruangan kita. Ditambah lagi, beda pekerjaan akan butuh setting kalibrasi yang berbeda. Fotografer untuk majalah yang nantinya dicetak dan fotografer untuk wedding, jadi kamu punya usaha foto wedding gitu misalkan, itu butuh setting kalibrasi yang berbeda loh, bre. Nah, monitor yang dikalibrasi di pabrik itu pakai settingan yang mana? Apakah untuk majalah, untuk pabrik, atau jangan-jangan untuk industri film? Tidak ada satu setting warna yang bagus untuk semua kebutuhan. Setiap kalibrasi sifatnya personal. Terus kalau misalkan sudah dikalibrasi, bakal jadi gimana sih monitornya? Apakah langsung warnanya jadi kelihatan bagus banget atau seperti apa? Untuk orang yang paham, yang sempat beberapa kali mereka ada di sebelah saya saat saya melakukan kalibrasi di monitor mereka gitu ya, itu mereka langsung bilang, nah ini nih, ini baru bener nih. Tapi orang yang di sebelahnya yang nggak ngerti, mereka bakal bilang, apanya sih yang berubah? Kayaknya biasa aja. Tapi secara general, untuk orang yang matanya awam, begitu monitor dikalibrasi, hal pertama yang akan kamu lihat adalah warnanya akan terlihat lebih kuning dari biasanya. Gak sedikit orang yang akhirnya berkomentar, warnanya kok jadi kayak gini ya bang? Bahkan para pekerja grafis itu banyak yang bilang, kayaknya diganti yang tadi aja deh. Ya nggak boleh, bre, kan mintanya kalibrasi. Kalau kalibrasi, ya kayak gini ini warnanya. Hal ini bisa terjadi karena tadi di awal saya jelasin bahwa monitor dan TV itu dibuat
dibuat untuk keperluan hiburan. Jadi butuhnya terang, cerah warnanya. Akhirnya warna putihnya dari pabrik disetel cerah banget. Ada yang pakai 7000 Kelvin, bahkan ada yang sampai 9000, bahkan 10.000 bre. Itu artinya warna putih yang kita lihat cerah banget, sebenarnya dia udah kebiruan, jauh banget dari putih yang natural. Proses kalibrasi itu akan membuat warnanya menjadi putih natural, di mana putih natural ini standarnya ada banyak. Ada yang pakai 6000 Kelvin, ada yang pakai 5000 Kelvin, dan kalau dibandingin sama 7000 bahkan 10.000 bakal kelihatan kuning banget bre. Dan ini butuh adaptasi yang lumayan lama untuk membiasakan diri bahwa warna putih itu sebenarnya kuning kayak gini loh. Buat kita pengguna awam bisa aja sih kita membiasakan diri beradaptasi dengan warna putih yang natural, tapi sebenarnya buat apa? Kita nggak butuh itu kok. Yang kedua, setelah dikalibrasi, monitor akan terlihat redup, bahkan mungkin terlalu redup untuk kebutuhan kita nonton film atau main game. Karena monitor dari pabrik dibuat untuk kebutuhan hiburan, maka settingnya dari awal tadi dibikin cerah. Bukan hanya putihnya yang dibikin cerah, brightness-nya juga dibikin tinggi. Ada beberapa monitor yang disetting 180 nits, 200 nits, bahkan ada yang lebih dari 250 nits. Dan saat kita pakai nyaman-nyaman aja. Begitu dikalibrasi, brightness-nya harus turun banyak sekali. Karena untuk kebutuhan grafis, brightness ini ada standarnya dan gak boleh terlalu tinggi. Contohnya, kalau yang bawaan pabrik itu monitor dari Asus ProArt, itu dia disetting hanya 80 nits bre. Jadi dibandingin monitor kamu yang dari pabrik keluarnya udah 200, begitu kamu pakai 80 akan terasa redup banget, terlalu gelap. Dan ini akan jauh banget dengan tujuan kamu yang mungkin butuhnya hanya untuk hiburan. Karena sekali lagi, untuk hiburan udah ada monitor yang ada HDR-nya, di mana HDR ini bisa sampai 1000, dan itu yang dikejar sama banyak orang untuk bisa main game dengan nyaman gitu ya. Beli monitor mahal-mahal, ya udah biar terang sekalian HDR-nya aktif. Jadi begitu kamu harus pakai 80 nits dibandingin 1000, jauh banget bedanya. Ketiga, karena brightness-nya jauh lebih redup dan warna putihnya juga terlihat kuning, akhirnya warna keseluruhan yang muncul akan terasa hambar. Gak ada asik-asiknya. Jadi kalau kamu ngelihat tadi di mall gitu ya, di tempat pameran TV, kita ngelihat pemandangan bisa hijau cerah, terus ngelihat pantai bisa biru, bikin kita pengen pergi dan berenang ke pantai gitu kan. Tapi begitu dikalibrasi, semuanya akan hilang. Hampir sama seperti kamu pergi ke pantai betulan. Warna lautnya apa? Nggak ada biru-birunya bre. Dan itulah yang terjadi di monitor yang akurat, warna lautnya bukan biru tapi ya butek kayak kita ngelihat di pantai. Warna daun yang tadi kita lihat hijau cerah di TV, akhirnya ya udah kayak daun biasa, nggak ada asik-asiknya. Itulah kalibrasi monitor. Jadi akhirnya saat kita ngelihat review monitor dan mencari bagian di saat masnya bilang ini warnanya bagus atau nggak bagus, itu hampir nggak ada artinya buat kita. Karena yang pertama kita nggak paham dan kita nggak butuh, karena kalau warnanya beneran akurat jadi nggak asik dilihatnya. Dan yang kedua, warna yang akurat hanya bisa didapat lewat proses kalibrasi. Jadi saat kamu ngelihat si masnya bilang bagus, terus kamu beli monitornya, begitu kamu terima, ya yang kamu lihat itu adalah warna yang berbeda, bukan warna yang sama seperti yang dilihat sama tukang reviewnya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan awal tadi. Udah tahu jawabannya belum? Mana di antara warna ini yang putih? Kalau kamu tahu jawabannya, berarti kamu adalah orang yang butuh dan memang paham tentang akurasi warna. Tapi kalau kamu nggak tahu, bisa jadi kamu memang butuh sebenarnya, tapi kamu belum terlalu paham. Jadi butuh adaptasi. Atau bisa juga kamu nggak butuh sama sekali. Pengen tahu jawaban yang benar? Cek aja di deskripsi.